April pada Chelsea. 7 laga akan dimainkan Chelsea pada bulan April. Mampukah The Blues jaga konsentrasi di Liga Inggris, Piala FA, dan Liga Champion? Chelsea masih punya 2 kas juara di Piala FA dan Liga Champion. Di Piala FA, Chelsea akan menghadapi Crystal Palace pada babak semifinal. Di Liga Champion, Chelsea melangkah ke perempat final. Ada Real Madrid yang menantinya. Dilansir dari situs resmi klub, Chelsea akan menjalani 7 laga sepanjang bulan April. Rinciannya, 4 laga di Liga Inggris, 2 di Liga Champion, dan 1 laga di Piala FA. Di Liga Inggris, Chelsea akan menghadapi Brentford, Southampton, Arsenal, dan West Ham United. Selain Southampton, 3 laga lainnya itu ada Derby London. Mason Mount dan kawan-kawan memang masih berpeluang menjuarai Liga Inggris. Sayangnya peluang itu sangatlah kecil dikarenakan kini terpaut 11 poin dari Man City di puncak. Oleh karena itulah, Chelsea dipastikan akan habis-habisan di Piala FA dan Liga Champion. Musim lalu Chelsea cuma jadi finalis Piala FA, serta Chelsea mau coba pertahankan titel Liga Champion. Bisa dibilang, jadwal Chelsea di bulan April jeda waktu bermainnya 4 hari sekali. Maka pasukan Thomas Tuchel harus bisa terus fokus demi berada di trek kemenangan. Chelsea bisa saja terkejar dikarenakan posisi Chelsea di klasemen Liga Inggris juga tak aman dari kejaran Arsenal dan juga Tottenham Hotspur. Jorginho masih patah hati, timnas Italia gagal ke Piala Dunia 2022. Pedihnya tak terbayangkan. Gelandang Chelsea Jorginho mengaku belum bisa melupakan kegagalan timnas Italia lolos ke Piala Dunia 2022. Menurutnya, momen itu masih sangat menyakitkan baginya. Timnas Italia harus menjalani babak playoff untuk bisa tampil di Piala Dunia 2022 yang akan berlangsung di Qatar, Makedonia Utara, menjadi lawan mereka di semifinal playoff. Meski diunggulkan, Italia justru gagal meraih kemenangan kalah bersua Makedonia Utara. Pasukan Roberto Mancini takluk dengan skor 0-1 di Stadion Renzo Barbera. Kekalahan tersebut membuat Italia gagal melaju ke Piala Dunia 2022. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Gli Azzurri gagal lolos ke Piala Dunia 2 kali secara berturut-turut. Jorginho masih merasakan luka dalam usai timnas Italia gagal lolos ke Piala Dunia 2022. Dia belum bisa melupakan kekalahan menyakitkan dari Makedonia Utara tersebut. Dalam hidup dan sepak bola, Anda bisa menang atau kalah, tapi ada kekalahan yang lebih menyakitkan dari yang lain. Percayalah, kesedihan saya lebih besar dari yang Anda bayangkan. Tulis Jorginho di Instagram. Sepak bola bukan hanya olahraga, ini ada sekolah dengan nilai-nilai yang luar biasa. Ini mengajarkan Anda untuk tidak pernah menyerah, belajar dari kesalahan, tetap bersatu di saat-saat sulit. Mengenakan jersey ini adalah kehormatan besar bagi saya. Kami belajar dan bangkit, mari kita melangkah. Forza Azzurri, Forza Italia. Jorginho gagal mengeksekusi penalti sebanyak 2 kali pada babak penyisihan grup. Adapun kegagalan tersebut sepertinya akan terus membayangi mantan pemain Napoli tersebut. Rasanya menyakitkan ketika saya memikirkannya, karena saya masih memikirkannya dan itu akan menghantui saya selama sisa hidup saya, ujar Jorginho kepada Rai Sport. Melangkah ke sana 2 kali dan tak bisa membantu tim Anda dan negara Anda adalah sesuatu yang akan saya bawa selamanya, dan itu membebani saya. Orang-orang mengatakan kami perlu mengangkat kepala dan melanjutkan, tapi itu sulit. Newcastle United
tertarik datangkan pemain tak terpakai Chelsea. Menurut The Athletic yang dikutip dari The Boardroom, The Magpies telah memantau Arrizabalaga untuk waktu yang lama. Alasan utama untuk melakukan ini dikarenakan kualitas pemain yang berusia 27 tahun tersebut saat menguasai bola dengan kakinya. Laporan tersebut menambahkan bahwa Newcastle United sedang mempertimbangkan tawaran pinjaman. Tim asuhan Eddie Howe sudah memiliki Martin Dubravka, Karl Darlow, dan Mark Gillespie untuk ditempatkan di antara tiang gawang pada saat ini. Namun mereka sudah berusia 30 tahun ke atas. Gillespie yang merupakan penjaga gawang pilihan ketiga tim dan belum membuat satu penampilan pun pada musim ini, juga akan habis kontraknya pada musim panas mendatang. Dubravka dan Darlow di sisi lain memiliki kontrak hingga 2025. Masih harus dilihat apakah Newcastle akan melepas salah satu atau keduanya dalam upaya mereka untuk mengubah tim di bawah pemilik baru mereka. Chelsea mendatangkan Arrizabalaga pada Agustus 2018 dalam kesepakatan senilai 71 juta pound sterling, menjadikannya sebagai kiper dengan biaya transfer tertinggi yang pernah dibayarkan untuk seorang penjaga gawang. Pemain Spanyol itu tampil impresif di Liga Euro pada musim debutnya, mencatatkan 7 clean sheet dalam 13 pertandingan saat The Blues memenangkan gelar. Namun ia membuat beberapa kesalahan besar di Liga Primer dan hanya mencatatkan 14 clean sheet dalam 36 pertandingan untuk The Blues.